Gerakan morfogenesis adalah pergerakan sel-sel pada perkembangan awal embrio yang mengubah bentuk atau susunan sel dan jaringan yang berdiferensiasi. Gerakan morfogenesis sangat dipengaruhi oleh proliferasi sel. Adapun kecepatan proliferasi sel dapat menunjukkan perbedaan pada kutub anima dan kutub vegetatif. Berikut adalah letak dari kutub anima dan kutub vegetatif pada contoh gastrula awal katak Xenopus levis. Pada kutub vegetatif, terdapat banyak yok, sementara tidak ada yok pada kutub anima. Dapat diperhatikan juga perbedaan ukuran sel pada kedua kutub yang akan dibahas saat lagi. Pada video ini, tampak inti sel pada embrio yang aktif membelah digambarkan sebagai titik terang, dan terlihat bahwa jumlahnya lebih banyak dan lebih cepat bertambah di kutub anima daripada di kutub vegetatif. Maka dari itu, proliferasi sel di kutub anima lebih cepat daripada di kutub vegetatif. Akibat kecepatan proliferasi yang lebih cepat di kutub anima, maka ukuran sel di kutub anima akan lebih kecil dibandingkan sel di kutub vegetatif, seperti yang tampak pada gambar ini. Sel-sel yang berukuran lebih kecil ini disebut sebagai mikromer yang terdapat di kutub anima. Sedangkan, sel yang ukurannya lebih besar disebut sebagai makromer yang berada di kutub vegetatif. Gerakan morfogenesis yang akan dibahas pertama kali adalah epiboli. Epiboli adalah gerakan migrasi sel pada sisi permukaan luar gastrula yang bergerak dari arah kutub anima ke kutub vegetatif. Hal ini disebabkan karena adanya proliferasi yang lebih cepat di kutub anima, sehingga sel-sel dari kutub anima berpindah ke batas kutub vegetatif, seperti yang ada pada video ini. Pada video ini, terdapat diagram gastrula amfibi dengan gerakan epiboli pada lapisan biru atau ectoderm yang ditunjukkan oleh panah berwarna biru. Terlihat jelas bahwa lapisan biru tersebut berpindah dari kutub anima ke kutub vegetatif. Involusi adalah gerakan melentik dan membelok. Sel yang berada di bagian luar akan membelok dan melentik ke dalam, membentuk lapisan baru di sisi dalam. Contoh gerakan involusi terjadi di bibir dorsal dan ventral gastrula pada bagian merah atau mesoderm amfibia seperti diagram ini. Mesoderm yang asalnya berada di bagian luar akan melentik dan membelok ke dalam sehingga akhirnya berada di bawah ectoderm. Invaginasi adalah gerakan melekuk ke sisi dalam dari gastrula. Contoh gerakan invaginasi adalah pada pembentukan arkenteron dari jaringan endoderm hewan echinodermata. Pada pergerakan invaginasi, bagian yang akan melekuk ke dalam mengalami konstriksi pada bagian apikal sel-selnya, seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Konstriksi bagian apikal lalu akan melebarkan bagian basalnya. Adapun sel akan tampak menebal, seperti pada video sebelumnya. Namun, mekanisme ini tidak selalu mengubah volume dari sel. Perubahan bentuk sel-sel ini dipengaruhi oleh sitoskeleton, dan regulasinya berbeda-beda sesuai kelompok organisme. Evaginasi adalah kebalikan dari gerakan invaginasi, yaitu berupa penonjolan ke arah luar. Contoh gerakan evaginasi adalah pada pembentukan yolk plug pada kutub vegetatif, karena adanya mikromer yang bergerak cepat ke arah dalam dari gastrula amfibi. Migrasi konvergen adalah pergerakan sel-sel menuju satu tempat tertentu atau titik tertentu. Sementara itu, lawannya yaitu migrasi divergen adalah pergerakan sel-sel dari atau meninggalkan satu tempat ke titik tertentu. Migrasi konvergen dan divergen dapat ditentukan tergantung pada titik acuannya. Misalnya pada gerakan epiboli di video ini, jika dilihat dari sudut pandang kutub anima, sel mengalami migrasi divergen. Sementara itu, jika dipandang dari sisi kutub vegetatif, sel mengalami migrasi konvergen. Ingresi adalah gerakan lepasnya sel dari satu lapisan ke lapisan yang lebih dalam secara individual. Pada peristiwa ingresi, suatu sel akan berkonstriksi pada sisi apikalnya dan terlepas dari lapisan tersebut. Hal ini diatur oleh sitoskeleton yang ada pada sel tersebut. Sel lalu akan berafinitas dengan lapisan yang lebih dalam. Contoh peristiwa ingresi adalah perpindahan sel-sel
dari area epiblast ke hipoblast pada bagian primitive streak embrio Aves dan mamalia. Delaminasi adalah gerakan lepasnya atau terbentuknya selapis sel dari suatu lapisan ke lapisan yang lebih dalam secara bersamaan. Maka dari itu, berbeda dari ingresi yang terjadi secara individual. Contoh peristiwa delaminasi adalah pada inner cell mass yang mengalami delaminasi menghasilkan lapisan hipoblast pada embrio mamalia. Kemudian gastrulasi pada asterias. Gastrulasi pada asterias melibatkan gerakan-gerakan morfogenik, terutama invaginasi atau pelipatan ke dalam. Invaginasi menyebabkan terbentuknya epiblast dan hipoblast, di mana epiblast kelak akan membentuk ektoderm, terutama epidermis, dan hipoblast akan melindungi saluran pencernaan makanan. Hasil invaginasi ini juga menyebabkan terbentuknya rongga baru yang disebut rongga gastrosoel atau rongga arkenteron, sedangkan rongga blastula atau blastosel secara bertahap tereliminasi. Lubang yang menghubungkan arkenteron keluar disebut blastoporus dan akan berkembang menjadi anus. Pada puncak hipoblast, terlepas sel-sel mesenkim sekunder bakal mesoderm, dan kelak akan berkembang menjadi rangka utama. Kemudian pada stadium perkembangan yang lebih lanjut, arkenteron akan menyentuh ektoderm, dan pada tempat tersebut akan dibentuk bakal mulut atau stomodeum. Selanjutnya, arkenteron akan berdiferensiasi menjadi bagian-bagian saluran pencernaan, dan pada akhirnya akan terbentuk larva bipinnaria. Pada stadium gastro lebih lanjut, invaginasi telah berlangsung lebih jauh ke arah kutub anima, dan membentuk keping anima yang merupakan tempat tumbuhnya apical tooth atau umbul-umbul silia. Hal ini bisa dilihat pada gambar B dan juga gambar C. Pada saat itu, gastrula memiliki 3 macam lapisan lembaga, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Amfibia memiliki tipe telur telolesital. Setelah melalui proses pembelahan, maka akan terbentuk blastula dengan tipe blastula seloblastula lapis banyak, yang mana rongga blastula ekstrinsik pada bagian kutub animal. Selanjutnya, mari kita simak proses gastrulasi pada amfibia. Gastrulasi pada katak atau amfibia memiliki ciri adanya sobekan yang disebut indentasi. Gerakan yang pertama diawali dari sel mikromer dan makromer yang terus membelah, namun sel mikromer lebih cepat membelah, sehingga terjadi gerakan epiboli. Perbedaan kecepatan tersebut yang mengakibatkan adanya indentasi. Kemudian, sel-sel tersebut akan melakukan gerakan melentik dan melekuk ke dalam yang disebut involusi dan invaginasi. Proses gastrula ini akan menghasilkan rongga yang disebut grastosol atau arsenteron. Terdapat juga migrasi konvergen dan divergen yang mengakibatkan mendesaknya yolk dan blastosol menjadi mengecil. Kemudian di akhir, sebagian yolk akan menonjol keluar, yaitu yolk plug, pada bibir dorsal blastoporus yang disebut gerakan evaginasi. Selanjutnya adalah gastrulasi pada Aves. Aves memiliki tipe telur megalesital, sehingga tipe blastula yang dihasilkan adalah blastodiscus. Ciri khas gastrulasi pada Aves adalah terbentuknya primitive streak. Di akhir blastulasi, blastodiscus menjadi struktur multiseluler yang disebut blastoderm. Sel berproliferasi di area pellucida membentuk lapisan atas yaitu epiblast. Beberapa sel melakukan delaminasi dari epiblast dan beringresi ke dalam ruang subherminal, membentuk hipoblast. Hipoblast membentuk lapisan sel baru dan terhubung dengan epiblast pada ujung area opaka. Ruang di antara kedua lapisan sel tersebut adalah blastosol. Awal gastrulasi ditandai dengan pembentukan primitive streak pada epiblast akibat gerakan konvergen sel-sel epiblast menuju garis dorsal tengah blastoderm sehingga terjadi invaginasi. Primitive streak memanjang secara anterior hingga berakhir pada lubang yang disebut Hansen's node. Bagian tengah Hansen's node berbentuk corong tempat masuknya sel-sel ke dalam embrio untuk membentuk notochord. Selama pembentukan primitive streak, area pellucida menjadi berbentuk seperti kacang
karena adanya konvergensi sel-sel ke garis dorsal tengah. Primitive streak ini menandai sumbu anterior-posterior dan dorsoventral embrio serta menghasilkan simetri bilateral. Sel-sel endoderm dan mesoderm melakukan konvergensi dari epiblast ke dalam blastosol melalui Hansen's node atau primitive streak. Sel endoderm pertama melakukan involusi ke dalam Hansen's node atau primitive streak. Lalu, mereka berdivergensi dan beringresi. Selanjutnya, sel mesoderm masuk ke dalam blastosol dengan cara yang sama. Sel mesoderm ini akan menjadi sel mesenkim. Saat ingresi sel mesoderm berlanjut, primitive streak mulai mundur sehingga menggerakkan Hansen's node dari tengah area pellucida menuju daerah posterior. Selama pergerakan Hansen's node dan perpanjangan notochord, sel endoderm membentuk bagian tengah dan posterior usus bermigrasi ke dalam. Selain itu, pada gastrulasi Aves tidak terbentuk arkenteron. Saat primitive streak memendek dan Hansen's node bergerak ke arah posterior, sel-sel notochord yang masih tersisa pada epiblast berkonvergensi ke dalam Hansen's node sehingga memperpanjang notochord. Hal ini membentuk sumbu dorsal embrio. Setelah primitive streak menghilang dan Hansen's node telah sampai di ujung posterior area pellucida, seluruh sel endoderm dan mesoderm telah meninggalkan epiblast, yang sekarang hanya terdiri atas sel ektoderm. Selama pemendekan primitive streak, organ kepala mulai terbentuk. Sel ektoderm kemudian berproliferasi, membentuk lapisan di bawah membran vitelin ke arah luar dari area opaka hingga mengelilingi yolk melalui epibolit. Gastrulasi akhirnya selesai saat primitive streak hilang. Gastrula yang terbentuk terdiri atas 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Berikut adalah mikrograf epiblast yang sedang masuk ke dalam blastosol. Berikut merupakan bagan gastrulasi pada Aves secara keseluruhan. Mamalia memiliki tipe telur isolivital yang kemudian akan mengalami pembelahan holoblastik rotasi. Lalu sel-selnya akan terus membelah, blastosol akan terbentuk, dan sel-selnya akan mulai berdiferensiasi. Blastokista atau blastula pada mamalia terdiri atas trophoblast yang akan terbentuk menjadi plasenta, epiblast yang akan terbentuk menjadi embrio, dan hippoblast yang akan menjadi ekstraembrionik. Pada gastrulasi, endoderm akan terbentuk dari delaminasi inner cell mass yang ada pada blastokista. Sel-sel hasil delaminasi tadi akan diperbanyak diri dan bergabung membentuk Hauser membran. Kedua ujung Hauser membran akan bertemu dan menyatu, lalu membentuk rongga yang disebut dengan archenteron. Lapisan sel yang mengelilingi archenteron kemudian disebut dengan endoderm. Rongga yang ada di luar endoderm disebut dengan blastosol. Setelah endoderm terbentuk, inner cell mass yang masih ada berubah bentuk menjadi silindris. Tahap selanjutnya adalah perkembangan primitive streak dan pembentukan mesoderm. Setelah terbentuk endoderm, embrio kemudian akan berubah bentuk menjadi bentuk diskus. Blastoderm akan membentuk area yang menebal yang disebut dengan primitive streak. Sel-sel dari primitive streak kemudian akan bermigrasi ke blastosol melewati primitive groove. Migrasi tersebut dilakukan dengan involusi dan invaginasi. Sel-sel yang bermigrasi tadi nantinya akan membentuk notochord dan mesoderm. Mesoderm kemudian akan terbentuk menjadi 2 lapis pada kedua sisi notochord. Seiring dengan perpanjangan notochord, primitive streak kemudian akan menghilang. Pada mamalia, gastrula yang terbentuk berupa kista dalam bentuk oval. Gastrula tersebut terdiri dari 3 lapis, yakni ektoderm, mesoderm, dan endoderm.